Saya ke Ibu Hedi terkait PKL tadi yang disoroti, atau ada hal-hal yang terkait tadi yang disampaikan oleh anggota DPR. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Gorontalo, Pak Darmawan Duming dan Pak Munawa. Saya hormati Kepala Dinas Daerah sempat hadir, rekan-rekan kepala bidang yang sempat hadir pada malam hari ini, senior-senior saya, mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Mohon izin, saya dari Satpol PP Kota Gorontalo, terkait dengan yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Darmawan Duming dari DPRD Kota Gorontalo terkait dengan penataan PKL yang memang ini sudah menjadi sorotan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, perlu kami sampaikan bahwa dasar kami dalam pelaksanaan standar operasional di Satpol PP Kota Gorontalo itu dasarnya pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Gorontalo, kemudian Permen Nomor 54 Tahun 2011. Kemudian Permen Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tertib. Kemudian Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, tugas pokok dari Satpol PP Kota Gorontalo itu ada 3. Yang pertama, penegakan produk hukum, yaitu Perda dan Perkada. Ya, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian yang kedua, tugas pokok kami penyelenggaraan ketentraman, ketertiban masyarakat. Kemudian tugas pokok kami yang ketiga yaitu penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Nah, berdasarkan tugas pokok dan dasar kami, tentunya Satpol ini adalah garda terdepan dalam pengawalan Perda terkait dengan PKL yang memang sekarang menjadi sorotan. Kami perlu sampaikan, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terus ya setiap hari intens, tidak pernah lewat untuk melakukan pengawasan, kemudian pembinaan langsung kepada masyarakat yang memang tadi dapat sorotan juga. Bahkan Kota Gorontalo ini sudah dijuluki ya kota pasar, kota PKL, dan itu tidak bisa kami tutup mata. Nah, memang harusnya ini bisa sesegera mungkin harus kita antisipasi. Karena apa? Masyarakat Kota Gorontalo itu termasuk latah, termasuk suka ikut-ikutan. Kenapa dia bisa, kita tidak bisa? Nah, sementara mereka tidak tahu. Harusnya kita pakai prinsip, kalau memang salah kenapa kita harus ikuti. Nah, masyarakat Kota Gorontalo dan bahkan mungkin yang lainnya juga seperti itu. Saya menjual di sini karena di sebelah juga menjual. Nanti kalau saya keluar, yang penting yang di sebelah juga keluar. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, memang PKL yang sekarang Pak dibanding dengan yang kemarin memang sudah sedikit kita diminta untuk lebih intens lagi karena memang sudah pada menjamur. Nah, ini karena masalah pertama COVID. COVID ini yang memang sungguh sangat luar biasa, tatanan kita terhadap ekonomi yang sungguh sangat memprihatinkan sehingga masyarakat dengan segala upaya harus memperbaiki ekonomi tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja tetap
sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2011 terkait dengan SOP, kami tetap melakukan pengawasan pembinaan, baik itu secara langsung maupun melalui surat teguran, surat peringatan, kemudian kita eksekusi bila yang bersangkutan memang menyalahi, kemudian yang bersangkutan juga tidak mendapatkan izin. Berikut, kami juga dari Satpol tetap menggandeng dari dinas teknis terkait. Contoh, ada ini yang mencuat Pak, ini yang mencuat. Baru kemarin dapat WA kami dari salah satu masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat terkait dengan sudah mulai lagi ada penjual ikan yang ada di Jalan Sudirman. Nah, kami langsung menindaklanjuti tadi dan kami menggandeng teman-teman dari Dinas PUPR. Alhamdulillah mendapat sambutan, mendapat ini dari yang bersangkutan dan kami langsung melakukan persuasif untuk bagaimana usaha Bapak ini tidak sesuai dengan peruntukan, dalam hal ini tata ruang. Sebenarnya masyarakat juga sangat jeli. Mereka kritis, ini kan lahan saya, kenapa harus dilarang seperti itu. Nah, itu tadi, Kota Gorontalo khususnya punya perda. Ini yang kami sampaikan selalu pada saat kami melakukan pembinaan maupun pengawasan. Jadi kami tetap datang dengan humanis, ya. Kami tidak datang dengan... Ibu Hedi, apa bedanya pedagang yang di Sudirman dengan di jalan-jalan lain? Iya. Kenapa hanya di Sudirman itu yang ditindak? Itu yang saya sampaikan yang mencuat 2 hari kemarin. Itu contoh, Namun yang ada di jalan luas jalan yang lain itu setiap hari kami lakukan. Dan itu sudah sampai di tingkat eksekusi Pak. Kita eksekusi, kita langsung angkat karena sudah kami lakukan pengawasan, pembinaan, kemudian surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga itu selama 1 minggu. 1 minggu, setelah itu kami datang lagi. Apakah memang akan dibongkar secara mandiri atau kita yang angkat, seperti itu. Nah, kebanyakan masyarakat itu dengan penuh kesadaran sendiri mereka melakukan secara mandiri, seperti itu. Memang Kota Gorontalo ini sekarang dijuluki pasar terpanjang di dunia. Karena memang hampir semua ruas jalan ada yang jualan. Iya, mohon izin kami tanggapi ya, Pak. Silakan. Memang betul sekali, ini kita tidak bisa tutup mata, tapi saya menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Haji Darmawanduming tadi bahwa ini kan sekarang penataan pasar khususnya pasar sentral. Misalnya, semisal pasar sentral ini sudah rampung, sudah selesai, semua akan diupayakan untuk masuk. Sehingganya Kota Gorontalo ini akan bebas dari kaki lima. Memang tugas ini tidak ringan, tidak berat, tidak ringan dan sangat berat sebenarnya. Tetapi kami tetap berupaya untuk, karena kami adalah instansi yang diamanahkan sebagai pengawal penegak perda dan perkada, mau tidak mau harus kita jalankan sesuai dengan tanggung jawab kita. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya, satu harapan Pak. Ya. Saya satu harapan pada kita semua, yang disampaikan juga oleh Kepala DLH tadi bahwa contoh masalah persampahan itu bukan cuman menjadi tanggung jawab dari DLH, dari OPD, tapi ini adalah tanggung jawab dari masyarakat. Setali tiga uang dengan Satuan Polisi Pamong Praja, tidak akan ada ketentraman, ketertiban di masyarakat kalau masyarakat itu sendiri yang menciptakan. Jadi mari kita saling dukung untuk bisa menciptakan ketentraman, ketertiban di segala bidang, sehingganya masyarakat Kota Gorontalo akan mendapatkan satu kenyamanan yang paripurna. Makasih. Ya, terkait dengan lahan parkir? Iya, saya tertarik dengan lahan parkir. Masalah parkir, kebetulan saya kurang lebih 6 tahun saya tugas di Dinas Perhubungan. Saya kemarin sempat ada satu konsep untuk masalah perparkiran, dalam hal ini peningkatan PAD. Namun ketika saya dipindahkan
sudah dimutasi, saya tidak tahu kalau lanjut lagi program itu. Saya punya satu konsep kemarin Pak, dan itu sempat saya sudah sampaikan. PAD itu sudah bisa kita ketahui di awal. Di awal kita sudah bisa tahu berapa potensi PAD dari masalah parkir, khusus ada di Kota Gorontalo. Dan itu kami sudah lakukan persiapan, kami sudah lakukan upaya langsung dengan Badan Keuangan, di Badan Keuangan Kota, kemudian Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, bahkan sampai di Samsat, Polda, bahwa parkir itu kita akan masukkan salah satu di poin yang ada di STNK, sehingganya masyarakat yang punya kendaraan khusus yang kode A, Kota Gorontalo, itu sudah wajib membayar di awal pada saat pembayaran STNK. Untuk mobil itu dipasang stiker. Jadi juru parkir itu mendapatkan upah pungut itu dari daerah. Sehingganya memang sudah diketahui untuk lahan parkir yang ada, contoh, kalau sekarang saya kurang tahu ya, kalau yang kemarin itu ada 5 atau 7 kemarin potensi wilayah parkir. Itu langsung bisa diketahui Pak, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Sehingganya kita sudah bisa mempetakan berapa PAD dari parkir. Dan itu kemarin itu Pak sudah sekitar 65% hampir rampung konsep kita kemarin. Cuman agak mentok karena memang sudah tidak lagi. Jadi itu saya berharap ini bisa Pak, karena memang sudah ada lampu hijau dari teman-teman Polda untuk bagaimana parkir ini, retribusi parkir ini di tepi jalan umum, khususnya jalan umum Pak ya, tepi jalan umum, bukan di dalam, karena di dalam itu dia pasti pajak, kayak Indomaret, kemudian mall itu pajak, tapi kalau di tepi jalan umum itu wajib retribusi. Jadi sudah bisa diketahui, dan mobil atau kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4 luar dari Kota Gorontalo itu wajib bayar parkir. Itu wajib bayar parkir pada saat satu kali parkir. Jadi kemarin Pak kami sempat hitung-hitungan untuk roda 2 itu dia hanya membayar 50.000 selama 1 tahun. Dia parkir di mana saja yang ada di Kota Gorontalo dia bebas. Karena dia sudah include di dalam STNK. Satu tahun selama, ya terserah dia mau parkir 1 kali, 2 kali, 7 kali, terserah. Mobil itu kemarin 100.000 diparkir di mana saja dia bebas parkir kecuali di luar kota. Itu konsep yang kemarin saya sudah bangun dengan teman-teman Badan Keuangan, sudah sekitaran 65%. Saya berharap ini bisa berkelanjutan. Itu sedikit masuk. Masalahnya ada motor yang sudah bayar parkir 50.000 untuk 1 tahun, keluar dari situ masuk bengkel 1 tahun. Tidak. Parkirnya di bengkel. Ya, terus kalau soal parkir yang tempat kafe yang tidak menyediakan lahan parkir bagaimana? Iya, saya ini kapasitas memang dinas perizinan tidak hadir, jadi Ibu. Iya, saya mohon izin teman-teman perhubungan, saya mohon izin. Perhubungan, ya.